Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alisa dari kelas MPS 4G. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan perekonomian Indonesia. Jadi pertama saya akan jelaskan tentang apa-apa saja yang termasuk dalam lingkup perekonomian Indonesia atau konsep lingkup perekonomian Indonesia itu sendiri. Jadi mata kuliah perekonomian Indonesia ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang pokok pembahasannya itu berkaitan dengan dasar-dasar profil perekonomian Indonesia dalam aspek ekonomi makro yang meliputi sejarah dan dinamika perjalanan Indonesia, kemudian sistem ekonomi Indonesia, indikator makroekonomi Indonesia, transformasi struktural dan sektor pertanian, industri dan juga jasa. Kemudian permasalahan yang dihadapi dalam akumulasi modal, masalah kependudukan dan distribusi pendapatan. Kemudian strategi atau perencanaan pembangunan nasional dan regional. Kemudian moneter, keuangan dan juga perbankan, perdagangan internasional dan neraca pembayaran, peranan dan kebijakan dalam dan di luar negeri yang ditempuh oleh pemerintah. Kemudian desentralisasi dan pembangunan daerah serta penanggulangan dampak krisis Asia dan global. Baiklah, jadi materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sejarah perkembangan perekonomian Indonesia dan juga sistem perekonomian Indonesia. Jadi sistem ini tidak lepas dari materi sejarah yang akan saya jelaskan. Jadi kedua materi ini akan tergabung dalam satu materi, yaitu sistem sejarah dan sistem perekonomian Indonesia. Perekonomian di Indonesia ini sudah ada atau sudah dimulai sejak bangsa Indonesia masih berbentuk kerajaan, di mana pada masa itu masih dilakukan monopoli berdasarkan kekuasaan kerajaan. Namun sejalan mulainya penjajahan oleh bangsa Barat, maka sistem di Indonesia ini mulai terpengaruhi. Nah, perkembangan sistem ini dimulai dari zaman penjajahan Belanda, di mana sistem imperialisme diterapkan sampai pada akhir masa penjajahan Jepang, di mana sistem perekonomian masih digerakkan oleh bangsa penjajah. Setelah merdeka, bangsa Indonesia sudah berulang kali mengubah sistem yang dipakai dalam mengatur perekonomiannya, dari sistem liberal, kemudian komando atau komunisme, sampai memasuki Orde Baru. Nah, pada Orde Baru ini terdapat perubahan yang signifikan atau kemajuan yang dialami oleh bangsa Indonesia dari segi kemakmuran rakyatnya, di mana pada masa ini menggunakan program Repelita. Namun ketika tahun 1999 itu terjadi reformasi baik dari sistem politik maupun ekonomi. Nah, pada akhirnya bangsa Indonesia sampai dengan sekarang ini menggunakan sistem perekonomian Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi itu dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Sistem perekonomian Indonesia itu telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya dalam pasal 33 yang dirumuskan dalam ayat-ayat. Jadi yang ayat pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas atau kekeluargaan, asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian yang keempat,
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, esensiasi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian yang kelima, yaitu ayat yang kelima yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Kemudian yang keenam, negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Kemudian yang ayat ketujuh, masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan terkait tentang perekonomian di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.